Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat Pos Belitung yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ada batas akhirnya. Kita hidup di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dengan kematian kita, maka akan terputuslah segala amal ibadah kita. Kemudian bagaimana harus kita persiapkan kita menghadap Allah setelah kematian kita. Allah jelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebagai persiapan menghadapi kematian, yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Surat Al-Mulk ayat 1-2 yang telah dibacakan tadi mempunyai arti Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Maha Perkasa, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Para sahabat Pos Belitung, jadi inilah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kampung akhirat nanti, yaitu kita harus beramal soleh. Dan ini, amal soleh ini adalah bentuk dari yang didasari keimanan kita. Setiap iman itu bersanding dengan amal. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah perintahkan untuk membuktikan keimanan kita. Contohnya adalah sholat, kemudian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Jadi puasa ini adalah amal-amal ibadah kita. Sholat ini adalah termasuk dalam amal ibadah kita yang merupakan bekal yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah. Makanya telah kami sampaikan bahwa kita harus berbekal, yaitu dengan amal-amal soleh kita. Kemudian, walaupun amal ibadah kita ini sedikit, tetapi kita harus continue, istimrar kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Sebagaimana Allah jelaskan, sebagaimana Rasulullah jelaskan, wa inna khairul amal adwamuhu wa inqallu. Artinya, wa inqala, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun sedikit. Kemudian yang kedua, apa saja persiapan amal ibadah kita untuk menghadapi kampung akhirat nanti? Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Makanya Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata anhu amalu illa min salasatin shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ketika kita tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal dunia, tetapi amal jariah tetap mengalir kepada kita, pahala tetap mengalir kepada kita. Makanya hadis ini menjelaskan kalau manusia itu meninggal dunia maka terputuslah kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Bagaimana selama kita hidup, kita memberikan atau menyumbangkan atau mewakafkan sebidang tanah atau mewakafkan mushaf Al-Quran. Ketika kita tidak ada lagi tempat yang kita wakafkan, Al-Quran, mushaf yang kita wakafkan, itu akan mendatangkan pahala bagi kita walaupun kita sudah tidak ada lagi, termasuk ke dalam amal jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Khususnya ilmu agama yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada orang lain, kepada
siapa saja selama ilmu ini bermanfaat, maka itu akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada. Kemudian anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita tidak ada lagi, hanya anak-anak yang soleh lah yang dapat mendoakan kita, yang mendatangkan pahala bagi kita yang sudah tidak ada. Makanya para sahabat Pos Belitung, bagi yang sudah berkeluarga, mari kita bentuk anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Contohnya yang paling dekat adalah kita selaku orang tua, ibu bapaknya, ayah ibunya yang akan membentuk anak-anak keturunan kita untuk menjadi anak-anak soleha, soleh. Dan ini merupakan investasi bagi kedua orang tua untuk membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Karena anak-anak ini yang kita lahirkan ke muka bumi ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya. Oleh sebab itu mari kita bentuk keturunan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa agar bisa diberikan kita mati dalam husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Banyak saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika dalam keadaan sholat, ajal menjemputnya. Ketika membaca Al-Quran, maut menjemputnya. Tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Ketika melakukan perbuatan maksiat, minuman keras misalnya, ajal menjemputnya. Kemudian ketika melakukan perbuatan berzina misalnya, maut menjemputnya. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah agar kita di akhir hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah. Sedang sholat misalnya, sedang berpuasa, tahu-tahu ajal datang menjemput kita. Inilah yang kita harapkan di akhir kehidupan kita, kita mati wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Para sahabat Pos Belitung yang kami hormati, inilah amalan-amalan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kita bawa nanti di kampung akhirat nanti. Tidak lepas semuanya amal ibadah kita yang kita bawa, baik sholat kita, puasa kita, hablum minallah, hubungan kepada Allah, juga muamalah hubungan sesama manusia. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak amal ibadah kita, dan selaku orang yang beriman, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mohon segala kurangan. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.